Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, di sini kami dari CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Saya Muhammad Ali SPD, berasal dari SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai. Saya Saada Azhari dari SD Negeri 13 4409 Kota Tanjung Balai. Saya Hairiah dari SMP Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sada. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, hari ini kabar saya Pak. Ya, baik Bu Sada. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Bu Sada nantinya bersama si coach nantinya ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan nantinya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Baik. Jadi biar juga sama-sama Ibu tahu. Nah, nantinya di rubrik penilaian menjadi acuan saya harapkan adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi diri seorang coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu ya. Kemudian juga nantinya saya mengharapkan kepada Ibu jangan lupa dalam percakapan nanti menggunakan alur tirta. Paham Ibu alur tirta kan? Paham Pak. Yang pertama nanti tujuan, Ya. yang kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir nanti tanggung jawab ya. Baik, Pak. Mungkin itu yang akan kita jadikan sebagai rubrik penilaian saya untuk mengamati Ibu. Bagaimana, bisa Ibu pahami? Paham Pak. Baik. Sebelum Ibu mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Iya. Ya, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Pak, Iya. yaitu presentase, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Nah, ini saya mau tanya, dari dua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di saat coaching nantinya? Nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti porsi saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau nantinya Pak. Iya. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kompetensi kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian Bu. Kira-kira tolak ukur bagaimana yang indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nantinya? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu dalam coach saya akan menerapkan alur tirta Pak. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui Pak. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait dari prosesnya meliputi tirta, kemudian tadi Ibu sampaikan tentang ide-ide coachingnya, semoga tergali secara maksimal ya Bu ya, Iya, sehingga tercapai dalam proses percakapan nantinya. Oke Bu, hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Selebihnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan dimulai proses coachingnya ya Bu ya. Iya Pak.
Assalamualaikum Bu Airia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sada. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sada apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, ada yang mengganjal ya Bu. Kira-kira apa yang mengganjal di pikiran Bu Airia? Jadi begini Bu, saya ini sebenarnya ada masalah sedikit di sekolah. Saya ini kan wali kelas di kelas 7. Saya udah selalu mengingatkan kepada anak-anak saya itu Bu untuk selalu membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan sekolah. Tapi kenyataannya Bu, mereka tetap saja masih membuang sampah di sembarangan tempat. Oh baik, berarti arah pembicaraan kita hari ini adalah pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya? Iya, Bu. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah Bu Khairiyah terkait masalah membuang sampah sembarangan ini Bu? Nah, jadi begini Bu, di kelas saya itu kan ada tempat sampah yang pakai tutup kan Bu. Tapi anak-anak ini sudah selalu saya ingatkan untuk selalu membuang sampah di dalam tempat sampahnya. Tapi kenyataannya sampai hari ini mereka masih saja membuang sampah itu di atas tempat sampahnya, membuang sampahnya di wastafel. Jadi di dalam kelas saya itu Bu, banyak sampah berserakan Bu. Ibu kan bilang anak-anak itu kurang menjaga kebersihan. Nah, kalau saya boleh tahu, itu anak-anak yang menjaga kebersihan penyebabnya apa ya Bu ya? Kalau saya rasa Bu, penyebab mereka masih membuang sampah itu karena memang kurangnya motivasi dari dalam diri mereka. Terus juga mereka kurang mengetahui apa itu dampak dari membuang sampah sembarangan Bu. Oh iya. Nah, terkait dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin Ibu pasti bisa memiliki rencana-rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya. Kira-kira saya boleh tahu rencana apa ya kira-kira akan Ibu lakukan terkait masalah sampah ini Bu? Kalau rencana saya itu Bu, saya ingin menampilkan video-video edukasi di sela-sela pembelajaran saya tentang bahaya sampah, tentang dampak-dampak yang ditimbulkan sampah, tentang efek-efek yang akan timbul ketika membuang sampah sembarangan Bu. Itulah kira-kira rencana yang akan saya lakukan Bu. Oke Bu, bagus itu Bu. Mungkin dengan tampilan-tampilan video yang Ibu tampilkan, mungkin akan membuka pikiran mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Kemudian kira-kira Ibu butuh dukungan dari pihak mana saja Bu agar rencana Ibu berjalan dengan baik? Kalau dukungan saya rasa saya memang membutuhkannya Bu dari pihak-pihak yang terkait seperti kepala sekolah, rekan sejawat, semua warga sekolah lah Bu. Saya butuh dukungannya Bu. Mungkin ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan lain saya rasa juga perlu ada Bu. Misalnya seperti kerjasama dengan lingkungan hidup. Ya. Kalau kita di kelas ini kan Bu, kalau misalnya kita sebagai guru yang memberikan edukasi kepada mereka, mungkin mereka tidak akan sepenuhnya mendengarkan kita. Tetapi kalau jika ada pihak-pihak luar yang jarang dilihat mereka memberikan edukasi, maka saya rasa akan efektif seperti itu Bu. Wah, bagus ya Bu ya. Luar biasa Ibu jadi langkah yang akan Ibu laksanakan ini sepertinya akan berdampak positif bagi sekolah Ibu. Iya, Bu. Nah, agar kegiatan yang direncanakan ini bisa berbentuk kontinu, apa pertanggungjawaban dari ide yang akan Ibu lakukan? Pertanggungjawaban yang akan saya lakukan itu yang pertama saya akan koordinasi Bu dengan kepala sekolah. Saya menceritakan apa rencana saya. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, apalagi para koordinator P5 untuk membuat proyek tentang sampah seperti itu Bu, seperti daur ulang sampah, hasil pengolahan sampah, sehingga sampah-sampah yang ditimbulkan dari sekolah ini bisa dimanfaatkan Bu, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu jadi langkah yang akan dilaksanakan. Ibu sepertinya sangat yakin sih itu akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan di sekolah kita ya Bu ya. Iya. Sehingga sekolah itu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan.
Kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusinya juga, Bu. Iya. Nah, bagaimana nih sekarang kondisi Ibu yang tadi ketika saya tanya kabarnya baik, tapi ada yang mengganjal. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal, Bu? Saya rasa tidak, Bu. Sudah keluar semuanya untuk anak saya. Syukurlah ya Bu ya, berarti sudah baik ya. Sekarang kondisi hatinya sudah tidak berkeluh kesah lagi ya Bu ya. Tidak berkeluh kesah lagi. Oke. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Bu terkait permasalahan ini? Saya rasa cukup sekian, Bu, untuk hari ini. Iya, baiklah Bu. Semoga dalam pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sada. Terima kasih. Iya. Entah apa dicatat Pak Ali. Oke Bu, baik. Tadi saya sudah mengamati proses coaching percakapan Ibu bersama dengan Koci. Ada beberapa catatan. Sebelum saya sampaikan, saya ingin mengetahui beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dalam menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahannya, Pak. Iya, baik Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin diketahui coach yang baru dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan menggunakan alur Tirta yang lebih mendalam lagi, Pak. Oh iya, bagus ya Bu ya. Sudah prosesnya sangat luar biasa sekali. Tadi saya sudah memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Semoga kompetensi ini dapat berdampak bagus bagi Ibu ya ke depannya ya. Oke lah Bu ya. Terima kasih atas pertemuan kita ini. Selamat pagi. Terima kasih kembali, Pak. Selamat pagi. Oke.